Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, kakaknya namanya Hafsah. Kakaknya namanya Hafsah. Nanti kalau antum pergi ke Madinah, masuk dari pintu Babus Salam, terus sebelah kiri nampak mimbar Nabi, ya. Habis mimbar Nabi, mihrab tempat Nabi. Habis itu kamar Nabi. Kamar Nabi itu jadi kubur Nabi. Di sebelah kanan nampak antum jendela yang tak pernah ditutup. Itulah rumah keluarga Umar. Di mana rumah keluarga Umar tuh? Di depan rumah Nabi. Disitulah rumah Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Hafsah, di situ. Satu komplek keluarga. Jadi waktu perluasan Masjid Nabawi mau ditutup ini, kata Hafsah, saya ikhlas, tapi jendela saya ini jangan tutup supaya bisa saya menengok kubur Nabi. Itulah asal muasal kenapa jendela itu tidak ditutup sampai sekarang. Jendela yang tak pernah ditutup selama 1400 tahun, jendela Hafsah. Panjang umur, sehat badan, sampai antum situ. Oh, ini dia jendela yang tak pernah ditutup di depan kubur Nabi. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna, kami, natahaddatsu, kami bercerita, tahaddatsa ya tahaddatsu, an hajjatil wada, kami bercerita-cerita tentang haji wada. Haji wada maksudnya haji perpisahan. Tawaf yang terakhir namanya tawaf wada. Haji yang terakhir namanya haji wada. Karena waktu itu Nabi haji, pulang haji Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Haji, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lebih kurang 70 hari, 80 hari meninggal. Maka disebut dengan haji wada. Wan Nabi SAW baina azhurina, Nabi bersama dengan kami. Wala nadri ma hajjatul wada, kami tak tahu. Kami tak tahu tentang haji wada itu. Tak tahu kami bahwa itu haji wada. Taunya haji wada itu kan setelah Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal, mana tahu. Haji apa namanya? Haji aja. Setelah Nabi meninggal baru haji wada. Sama juga waktu Nabi memotong kurban itu 63 ekor. Tak tahu orang. Setelah Nabi meninggal baru tahu. Oh, patutlah dia berhenti pada angka 63. Rupanya umur Nabi sampai, banyak hal hidup ini setelah kejadian baru kita tahu. Oh, patutlah dia kemarin waktu kami habis pengajian dengan Ustadz tuh, sarapan kami, dialah yang membayar. Rupanya dia mau mati. Selama ini tak pernah mau membayar. Rupanya lontong al-wada. Jadi banyak hal dalam hidup ini ketahuannya tadi. Wa ma nadri, kami tak tahu ma hajjatul wada. Tak tahu kami bahwa itu haji terakhir. Hatta hamidallaha Rasulullah. Nabi SAW memuji. Ini dalil sebelum kata sambutan dianjurkan memuji Allah.
Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Alhamdulillah. Biasanya orang Arab pantunnya di awal itulah. Beda sama orang Melayu. Orang Melayu sebelum memuji itu dia berpantun dulu. Kalau orang Arab enggak. Waktu di pujian itulah dimainkannya syairnya. Biasanya alhamdulillah tuh kalau udah lah ujungnya lah ujung. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Disitulah keindahan syair. Kalau di ujungnya tata semua. Alhamdulillahilladzi ja'alana. Apa yang tahu? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ya, kadang kita heran kalau pas ada orang sama Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, itu dah tak matching lagi tuh. Tak bersair lagi. Tak bersajak dia. Jadi Nabi selalu memuji di awal. Tsumma dzakara al-Masih ad-Dajjal. Nabi menyebut tentang Al-Masih. Tapi yang Dajjal. Ada orang jual mangkok. Mangkoknya emas. Maka bahasa Arabnya ina az-zahab. Ina mangkok, zahab emas. Ada orang berjual mangkok sebetulnya besi putih, tapi disepuh pakai emas. Maka orang Arab menyebutnya ina mudajjal. Yang emas namanya ina zahab. Yang disepuh pakai air emas, nampak macam emas, namanya ina mudajjal. Jangan antum terjemahkan nanti bejana dajjal. Maksudnya bejana palsu. KW. Itu artinya. Cantik gelang dajjal kau nih. Itu maksudnya gelang imitasi, bukan gelang dajjal. Kau beli di pasar bawah ya. Menjual barang-barang dajjal. Bukan dajjal, maksudnya palsu. Al-Masih ad-Dajjal maksudnya Al-Masih KW, bukan Al-Masih yang asli. Itu kata Dajjal. Fa'atnaba. Atnaba artinya Nabi sangat mengecam. Itu arti atnaba. Balagha fi dzam artinya sangat mengecam. Fi dzikrihi, ketika menyebut Dajjal itu. Lalu apa kata Nabi? Qala, Nabi berkata, ma ba'athallahu min nabiyyin. Setiap Allah mengutus Nabi illa anzarahu ummatahu, pasti memperingatkan umatnya. Tidak ada Nabi yang datang yang tidak memperingatkan umatnya. Setelah Nabi meninggal, maka pelanjut Nabi adalah al-ulama pada satul anbiya. Maka ulama pun memperingatkan umat. Jadi kalau ada ustadz tak pernah di ceramahnya memperingatkan umat, berarti ustadz Dajjal. Karena Nabi jangan kalian berzina, jangan kalian mencuri, jangan kalian game online. Jadi kalau ada orang, kenapa lah ustadz ini ceramah memperingatkan kita? Ya karena dia melanjutkan tugas kenabian. Justru kalau tak ada ingatkan, ketawa-ketawa aja, Ustaz Dajjal itu. Anzarahu Nuh, Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan. Wan nabiyun, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Min ba'dih, setelah Nabi Nuh. Wa innahu, sesungguhnya, in yakhruj fikum, kalau nanti dia keluar, fama khafi alaikum min sya'nihi,
tak tersembunyi, khafi tersembunyi, syirik khafi, tak tersembunyi bagi kamu tentang sifat-sifatnya. Min sya'nihi falaysa yakhfa 'alaikum, sya'nihi perkaranya, falaysa yakhfa 'alaikum, tak ada yang tersembunyi. Jadi jelas nanti Dajjal tuh jelas. Inna rabbakum laisa bi'a'war, Tuhan kamu tidak a'war. A'war buta masanya, buta mata sebelah. A'war. Sedangkan Tuhan tidak buta. Sedangkan Dajjal ini buta matanya sebelah. Sebelah kanan. Tapi jangan setelah mengaji ini asal nampak orang buta sebelah kanan Dajjal. Maksudnya dia tidak mau menengok kebaikan, hanya menengok yang kiri, jahat. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang takwa itu tutup, nengoknya fujur, jahat. Wa innahu a'war, buta sebelah kanan. Ainil yumna, ain mata, yumna kanan. Ka'anna ainahu inabatun tafiyah, matanya itu seperti buah anggur yang menonjol. Ada buta, mohon maaf, ada orang yang buta itu tak ada bijinya, macam kosong, kan? Kosong. Pernah tuh menengok orang buta, menengok buta kosong, tak berbiji dia. Tapi ada yang macam berbola dia. Nah, Dajjal ini inabatun, macam biji anggur yang menonjol. Sedetil itu Nabi menyebutkan. Ala innallaha harrama alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi kamu dima'akum, darah kamu. Apakah Dajjal itu fisik atau Dajjal itu sifat? Nah, itulah yang sampai sekarang tak putus. Yang satu mengatakan Dajjal itu sifat. Siapa saja yang tidak mau melihat kebenaran, hanya melihat kepada kebatilan, kejahatan, kemaksiatan, maka dia Dajjal. Sifat. Siapa saja. Sedangkan yang satu kelompok lagi tidak. Kata dia Dajjal itu fisik. Orang, sosok. Memang ada satu orang sosok namanya Dajjal. Jadi kalau ada manusia yang matanya tertutup terhadap kebenaran, hanya kebatilan saja, dia bukan Dajjal, dia pengikut Dajjal. Dajjal KW9. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa Dajjal itu bukan sosok, Dajjal itu sifat. Siapa saja yang menutup mata terhadap kebenaran, maka dia Dajjal. Bagi orang yang memahami bahwa Dajjal itu sifat. Tapi bagi orang yang memahami Dajjal itu bukan sifat, Dajjal itu adalah sosok, tokoh, orang. Memang ada orang yang matanya memang betul-betul buta secara fisik. Ustadz condong, antum condong ke mana? Antum condong ke fisik, bahwa ada makhluk nanti datang, memang matanya buta sebelah, dan biji matanya itu buta itu macam biji anggur yang menonjol. Akhirnya berkelailah orang yang mengatakan Dajjal itu sosok dengan yang mengatakan Dajjal itu fisik. Di tengah pengajian tadi orang itu berkelahi. Akhirnya Dajjal yang asli ketawa. Gara-gara aku kalian berkelahi, kan kata Dajjal. Rupanya kalian pun Dajjal juga, kata dia. Padahal Nabi mau mengasih tahu
supaya kita berhati-hati. Tapi orang malah sibuk membahas sehingga lupa substansinya. Kalau antum meyakini bahwa Dajjal itu sosok, ya silakan aja. Antum meyakini bahwa Dajjal itu sifat, ya silakan aja. Tapi jangan gara-gara itu antum berkelahi lebih dahsyat daripada Dajjal asli. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah harrama alaikum dima'akum, haram menumpahkan darah. Darah antum haram saya tumpahkan, tak boleh. Maksudnya ada haram membunuh. Wa amwalakum, harta antum haram saya ambil. Ini harta antum. Ini harta antum. Bagaimana harta antum ini bisa berpindah ke tangan saya? Kalau antum berikan tanpa kompensasi, namanya hadiah. Kalau antum berikan ke saya dengan kompensasi, namanya jual beli. Kalau antum berikan ke saya, nanti 1 Zulhijjah dibalikkan, namanya pinjam. Kalau antum berikan ke saya, balikkan tanggal 1 Zulhijjah, tapi STNK saya antum pegang, namanya gadai. Itulah yang disebut dengan akad muamalah. Barang antum berpindah ke saya, apakah hadiah, apakah zakat, apakah infak, apakah sedekah, apakah hibah, apakah hutang, apakah gadai, apakah curi, apakah rampas. Haram hukumnya berpindah ke tangan saya. Itu maksud amwalakum. Kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini. Hari ini maksudnya hari tanggal 10 tanggal 9, karena Nabi mengucapkannya ini haji wada, waktu wukuf di padang Arafah. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji. Fi baladikum hadza, di tanah kamu ini. Harinya hari haram, tanahnya tanah haram, bulannya bulan haram. Fi syahrikum, bulan haram. Bulan haram 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita sedang berada di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah nanti bulan haram. Tanahnya tanah haram. Batasnya dari padang Arafah sampai ke Hudaybiyah. Makkah di tengah. Ke sini 22 kilo, ke sini 20 kilo. Jadi tanah haram itu panjangnya 42 kilo. Dari sini ke Bangkinang, panjang tanah haram. Jadi kalau kita sholat dari rimbo panjang ini, asal kena yang 42 kilo ini sah. Kalau ke Ka'bah 15 meter, macam mana mau tepat 15? Pasti meleset. Ini Ka'bah. Siapalah kita ini yang sholatnya pas betul ke Ka'bah? Karena jauh meleset. Jadi selama kena yang 42 kilo ini sah. Tanah haram namanya. Haram diambil dari kata hurmatun. Hurmatun artinya haram. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Hormat, yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram. Kenapa jadi khamar yang terhormat? Kalau diminum hilang kehormatan. Zina haram. Kalau sampai tahu hilang kehormatan. Nah, mesti paham ini dengan baik. Kalau tidak nanti murid kita bertanya balik, apa arti Masjidil Haram itu Pak Ustaz? Masjid yang haram-haram lah. Al-Masjidil Haram, masjid yang terhormat.
Tanah haram, tanah yang terhormat. Bulan haram, bulan yang terhormat. Khamar haram, hilang kehormatan kalau kita melakukan. Sekarang kalian berada di bulan haram, di tanah haram, kata Nabi. Di tanah haram, di bulan haram. Maka demikianlah haram kalian menumpahkan darah. Haram kalian merampas harta orang lain. Ala ketahuilah hal balaghtu. Sudahkah aku sampaikan? Kata Nabi. Semua menjawab na'am. Zina haram, LGBT haram, riba haram, narkoba haram. Jamaah sekalian, sudahkah aku sampaikan? Kenapa Ustadz berkata begitu? Supaya nanti di akhirat waktu ditanya Allah, sudah kau sampaikan? Mereka dulu sudah bersaksi semua. Antum pun nanti waktu menyampaikan antum tanya, sudah aku sampaikan Bapak Ibu semua? Enggak ingat kami Pak Ustadz. Qalu, jamaah menjawab na'am. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Allahumma syhad, ya Allah, ishhad, saksikan ya Allah. Saksikan ya Allah. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Wailakum, celaka kamu. Waihakum, celaka kamu. Diulang 2 kali penekanan makna. Unzuru, kata Nabi, tengok, hati-hati, pandang, pikirkan. La tarji'u, jangan kamu balik lagi ba'di, sesudah aku mati. Kuffaran, jangan kamu balik kafir, jangan murtad. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kamu memukul tengkuk sebagian. Nanti kalau aku dah mati, habis haji wada ni aku mati, kalian jangan jadi kafir. Kalian memukul tengkuk ini, kalian memukul tengkuk ini. Memukul tengkuk itu maksudnya membunuh. Karena kita biasa mukul tengkuk. Apa kabar? Bukan itu maksudnya. Mukul tengkuk itu memancung. Jangan kalian memancung, saling membunuh sesudah aku mati nanti. Dan betul, saling membunuh orang itu setelah Nabi meninggal. Datang pasukan Musailamah Al-Kazzab, datang pasukan Abu Bakar, bam. Datang yang menolak zakat, murtad mereka. Datang pasukan Abu Bakar Siddiq, bam. Rawahul Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Wa rawa Muslim ba'dahu, Imam Muslim ada juga meriwayatkan, tapi sebagian, tak semua. Yang fullnya ada dalam Sahih Al-Bukhari.